Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Dr. Dendi SAG MA, yang kita hormati bersama Al-Mukarram Ustadz Ahmad Syukri, kemudian para mubaligh Kabupaten Solok yang tak dapat saya sebut satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini kita berdialog, bertukar pikiran, bertukar maklumat, informasi. Sebelum dialog ini saya sampaikan lebih kurang 30 menit pengantar dialog. Saya tidak menceramahi para mubaligh, karena menceramahi penceramah itu mubazir. Innal mubazirin kanu ikhwanas syayatin. Jadi bercerita, mungkin ada di antara mubaligh yang hadir malam ini, saya masih sekolah, dia sudah jadi mubaligh. Saya pulang ke Pekanbaru tahun 2008, bulan Agustus, bulan suci Ramadan. Jadi sekarang 2021, sekitar 13 tahun berceramah. Poin pertama, jangan kita menganggap bahwa kita saja yang berdakwah. Nah, ini kekeliruan. Sehingga kita menganggap orang lain tidak berdakwah. Karena dakwah bukan ceramah. Ada bupati yang tidak ceramah, tapi sesungguhnya dia berdakwah. Misalnya bupati yang membangun Islamic Center. Ada anggota dewan yang tidak berceramah tapi dia berdakwah. Misalnya dia memperjuangkan perda yang pro syariat Islam di legislatif. Ada dokter yang tidak ceramah tapi dia berdakwah. Misalnya dia membuat operasi bibir sumbing gratis, khitan gratis, pemeriksaan ibu hamil gratis, dan di balik itu ada unsur-unsur dakwah. Jadi sesungguhnya kita adalah dai, orang yang mengajak ke jalan Allah dengan profesi kita masing-masing. Polisi kita nampaknya tidak berceramah, tapi sesungguhnya dia berdakwah ketika dengan pakaian seragam itu dia sholat ke masjid. Tentara nampaknya tidak ceramah, dia diam saja, tapi dengan seragamnya itu dia sedang berdakwah. Ini perlu kita pahamkan supaya kita tidak merasa kita sajalah yang dai mengajak orang ke jalan Allah lalu orang lain tidak. Jadi ada bupati yang dai, ada gubernur yang dai, ada polisi yang dai, ada dokter yang dai, ada tentara yang dai, tapi yang berceramah kita. Karena dakwah bukan cuma ceramah, walaupun ceramah itu bagian dari dakwah. Ini yang perlu diluruskan pertama, bahwa banyak orang menganggap ceramah itu dakwah. Bukan. Dakwah itu banyak, tapi ceramah adalah salah satu bagian dari unsur dakwah. Setelah didudukkan permasalahan bahwa ceramah adalah sekian persen dari dakwah, barulah kita bisa memposisikan diri, oh rupanya saya ini bukan dakwah, tapi hanya bagian dari dakwah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ada banyak nasi goreng, tapi orang mencari nasi goreng yang khas. Ada nasi goreng petai, ada nasi goreng kambing,
ada nasi goreng ayam. Jadi orang tidak mau nasi goreng saja, ada khasnya apa? Jadi kebetulan saya karena basic dasar pendidikan dulu jurusannya hadis, maka waktu pulang itu di masjid-masjid saya mengajar hadis saja. Satu subuh satu hadis, tak banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, subuh ini kita akan membahas hadis. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili. Pembahasan pertama, rawi a'la, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis itu, tahun lahirnya, di mana dia dibesarkan, bagaimana dia mengambil hadis itu dari Nabi, apa saja akhlak yang bisa kita ambil dari dia. Sesudah itu baru masuk ke matan isi hadis. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki anak Adam pada hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia ditanya 4 soal. An umrihi fima afnah, umurnya kemana saja dihabiskan. An malihi, hartanya min ainak tasabahu, dapat dari mana, wa mimma wa fima anfaqahu, dipakai kemana. An ilmihi fima amil, ilmunya sudah diamalkan atau belum. Yang keempat, an jismihi fima ablah, anggota tubuhnya, matanya, telinganya, kakinya, tangannya, otaknya dipakai untuk apa saja. Hanya 40 menit sampai 60 menit. Selesai satu hadis, tutup, buka tanya jawab. Orang ingat jadi ikon. Subuh Sabtu, Masjid Akramun Nas Undri, kajian hadis Ustadz Abdul Somad. Harinya tak berubah, materinya tak berubah, hadis, masjidnya tak berubah, sehingga orang menjadi ingat. Selama 4 tahun tak pindah-pindah. Kalau Bapak Ustadz Mubaligh Al-Mukarram ke Pekanbaru, singgah ke Universitas Riau, ada namanya Masjid Akramun Nas. Disitulah saya pertama kali mengajar setiap Sabtu subuh. Lalu kemudian masjid itu tak muat lagi, pindah ke Masjid Al-Falah 2 tahun, Jalan Sumatera. Masjid Al-Falah pun penuh lagi, pindah ke Masjid An-Nur. Sampai akhirnya saya pun berkeliling, tidak pindah-pindah, hanya kajian hadis saja. Kebetulan memang itu basic saya. Jadi kalau kebetulan Ustadz dulu tertariknya di pondok fikih, buka kajian fikih. Kalau mau buka kitab, cari kitab yang paling rendah, Fathul Qarib atau I'anatul Talibin. Atau kalau mau pakai buku bahasa Indonesia, Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Sulaiman Rasyid orang Lampung, dapat gelar dari Al-Azhar tahun 1935, 10 tahun sebelum Indonesia merdeka. Bukunya 500 halaman, 44.000. Kalau harga naik mungkin karena Covid. Tapi buku ini sangat bermanfaat, simple, bisa dipakai untuk mengajar. Dan beberapa video di YouTube itu buku saya mengajar Fikih Sulaiman Rasyid, karena mengajar anak-anak yang belum bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau yang di pondok dulu biasa baca Fathul Qarib, silakan lanjutkan, bacakan agak 2-3 baris, baru kemudian sampaikan kepada jamaah, sehingga awal-awalnya jamaah merasa ini biasa saja, tapi lama-lama ada ketergantungan, ada ketertarikan, penasaran. Kira-kira pertemuan akan datang apa lagi yang akan disampaikan Ustadz? Oh, saya kurang tertarik masalah fikih ini Pak Ustadz, halal haram. Saya lebih sukanya tasawuf Pak Ustadz. Bisa baca tasawuf Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Itu yang kita khatamkan Ramadan tahun lalu, khatam 1 bulan. Ar-Risalah Al-Qushairiyah, dasar-dasar tasawuf Imam Al-Qushairi. Masalah hati, membersihkan dari penyakit
Hati, setelah hati bersih dari penyakit syirik, riya, sum'ah, takbur, hasad, diisi dengan ridha, tawakal, qanaah, mencari qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini semua sesuai dengan ketertarikan kita masing-masing. Oh, saya tertariknya masalah hadis tapi yang fikih, hadis-hadis yang hukum-hukum aja Ustaz. Baca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ditulis Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi sebelum mengajar jangan baca Bulughul Maramnya saja. Sebelum mengajar baca dulu syarahnya di rumah yang ditulis oleh Imam Son'ani, namanya Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Oh, saya mengajar ibu-ibu. Ibu-ibu ini kurang tertarik masalah fikih. Dia suka yang zikir-zikir aja Ustaz. Bawa buku Al-Azkar. Al-Azkar ditulis oleh Imam An-Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676 Hijrah. Oh, saya lebih tertarik umum, ajaran Islam secara umum, tapi isinya ada ayatnya, ada hadisnya, ada asarnya, ada pendapat ulama. Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Jadi saya tidak menggiring para sahabat-sahabat dakwah, ustadz, mubaligh untuk ke satu jalan. Mana jalan yang paling cocok dirasa terserah. Yang naik sepeda santai sampai, yang naik sepeda motor sampai, yang naik mobil sampai, yang naik pesawat sampai, yang naik helikopter sampai, yang naik kapal selam pun sampai. Yang tak sampai adalah yang diam mengomentari kendaraan orang. Itu yang tak sampai-sampai. Jadi kalau tertarik hadis silakan, tertarik fikih silakan, tertarik masalah tasawuf silakan. Kalau ambo lebih cocok rasanya menyampaikan sifat 20 Ustaz, bagus, cari kitab yang bagus sifat 20 yang berbahasa Arab. Dulu di pondok waktu sanawiyah Al-Husunul Hamidiyah. Oh, lebih tinggi lagi dari Al-Husunul Hamidiyah, Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Biasanya kurikulum pondok-pondok se-Indonesia hampir mirip-mirip, baik di Jawa maupun di Sumatera. Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Yang bahasa Indonesia Buya ada disusun oleh Kiai Haji Idrus Ramli dari Sidogiri, yaitu Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah 50 sifat. 20 sifat wajib wujud qidam baqa, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. 4 sifat wajib siddiq amanah tabligh fatanah, 4 sifat mustahil Nabi, 1 sifat jaiz. Jadi semuanya 48, 49, 50 sifat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun mana yang tertarik menurut Ustadz, pilihlah. Tapi walaupun begitu saya tetap ceramah umum pada momen-momen umum. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah, itu ceramah secara umum, tabligh akbar. Tapi pengajian buku kitab dengan pengajian yang berisi, bergizi, berkualitas, berdaging, jangan kita tinggalkan untuk mencerdaskan umat. Ini poin yang kedua. Poin pertama, jangan kita merasa cuman kita yang berdakwah. Poin yang kedua, pilihlah cara yang paling kita sukai, jalan yang paling menarik menurut kita untuk sampai kepada umat. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang kita tak suka, terasa lama, kita terpaksa, kita stres. Kalau yang menyampaikan, yang berceramah itu stres, yang mendengar gilo. Tapi kalau kita menyampaikannya enjoy, nikmat, tak terasa waktu, insya Allah yang mendengarkan itu juga sampai ke hati dia. Yang dari mulut ke mulut juga sampainya. Yang dari hati insya Allah sampai ke hati.
Itu dikatakan oleh guru-guru kita. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, metode, wasilah apa yang mau disampaikan. Saya selalu membawa tas. Di dalam tas itu ada alat laptop yang tidak terlalu mahal tapi bisa dipakai. Jadi kalau saya pergi, saya tengok dulu keadaannya. Diundang ke rumah sakit, di dalam ruangan, orangnya tidak terlalu konsen, asik main handphone, maka saya tidak ceramah. Tapi sudah saya siapkan PowerPoint. Maka saya kebetulan ada nampak dindingnya putih. Mohon maaf Bapak Ibu, kita pasang dulu in focus. Jadi kita memang sudah ready, siap apa yang mau kita sampaikan. Ini sarana. In dalam, fokus. Karena susah kita untuk sampai di masjid isinya anak-anak muda. Bagaimana mereka supaya dia fokus? Maka mau tak mau, suka tak suka, kita pakai in fokus. Jadi saya sebelum ceramah, besok diundang ceramah di sini. Malam ini, apakah menjelang subuh atau bangun tengah malam atau sebelum tidur, saya sempatkan menulis pakai PowerPoint agak 30 slide. Pertimbangan saya 30 slide, satu slide, satu page, satu halaman itu 2 menit, berarti kalau 30 1 jam, sesuai dengan 600 ml 60 menit. Karena saya biasa tak keluar dari situ. Jadi kalau saya buat 30, tak terasa waktu berjalan. Satu halaman 2 menit, 30 60 menit atau kurang daripada itu, dibuka nanti di ujung dialog. Tentu kita punya kreasi masing-masing cara membuat PowerPoint. Masuk ke SMP atau ke anak SD yang susah fokus, ini pakai in focus. Tapi kalau saya tengok pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, pengajian umum, tak perlu pakai in focus, saya sampaikan. Ada masanya saya pakai meja, pakai kursi. Tapi ada masanya pergi pula saya ke tengah jamaah. Ada masanya berjalan-jalan di muka. Ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kenyamanan kita melihat jamaah. Apa yang kira-kira tujuan akhirnya, bagaimana orang khusyuk, bagaimana yang kita sampaikan nih masuk ke hati dia, ke pikiran dia, sehingga nanti efeknya adalah bertambah pengetahuan dia untuk mendalamkan ilmu agamanya. Seperti yang dikatakan Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin, supaya mereka tafaqahu, mendalami ilmu agama. Bukan sekedar liyata'allamu, bukan sekedar belajar, tapi dalam agama, paham makna agama, mengerti pesan-pesan agama, sehingga dia menjadi baik di hadapan Allah. Kalau dia beramal, maka amal jariahnya mengalir sampai ke kita, insya Allah. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, adalah selama orang masih mau berkumpul, sampaikanlah. Tak pernah saya memilih-milih ceramah. Jadi dulu jadwal saya ceramah dari mulai Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Islamic Center, surau, langgar, musola, semua saya isi. Jadi satu hari itu ceramah, pengajian subuh, pengajian duha, pengajian zuhur, pengajian asar, ibu-ibu wirid yasin, pengajian maghrib, pengajian isya. Kalau bulan Ramadan, pengajian iktikaf lagi malam. Sampai banyaklah orang bertanya, apa Ustadz minum, apa yang Ustadz makan, apa zikirnya. Saya bilang tak ada. Sehat nih kena doa jamaah. Nanti kalau sakit Ustadz, sakit itu berarti istirahat. Sekarang ini baru agak dikurangi sedikit karena takut macam-macam, maka dikurangi sehari cuma 3. Pagi, subuh, kemudian kajian zuhur dengan kajian malam. Kalau dulu sampai 7 sampai 8. Nah, ini nasihat dari sahabat-sahabat, kawan-kawan. Selama orang masih mau mendengar,
berkumpul dia sudah, isilah, sampaikanlah ayat-ayat Allah, sampaikanlah hadis-hadis Rasulullah, karena ada masanya nanti kita mau menyampaikan, orang tak mau mendengar. Ada sampai masanya nanti kita siap, orang siap, rupanya ruh sudah keluar dari jasad. Ada sampai masanya nanti orang siap, kita siap, izin tak keluar. Nah, ini yang terjadi sekarang. Nah, jadi saya insya Allah tak menyesal lagi, karena dulu itu sudah saya isi. Ada seorang sekda, sekretaris daerah, seminar di Jepang. Kebetulan di samping dia itu rektor Universitas Unhas, Universitas Hasanuddin. Jadi waktu dekat dengan rektor Unhas tadi di Jepang, bertanya-tanya lah mereka, Bapak dari mana? Saya dari Makassar. Bapak dari mana? Saya dari Riau. Oh, dari Riau ya? Iya. Kenal Ustadz Somad? Mau bilang kenal, tak pernah datang ke pengajiannya. Mau bilang tak kenal, malu. Bukan sekda provinsi, sekda kabupaten. Kabupatennya tak boleh disebutkan. Ada 12 kabupaten di Riau. Balik dia dari Jepang, diundanganlah saya ke kantor bupati. Begini saya cerita di Jepang, jumpa rektor Unhas. Malu saya menengok ceramah Ustadz dari laptop dia. Saya mau ngundang Ustadz ceramah di sini. Saya bilang saya ceramah di kota ini udah 4 tahun. Kenapa Bapak tak datang? Kalau Bapak mau kasih saya ceramah, kasih saya ceramah ke kampung-kampung, ke desa-desa yang tak pernah penceramah masuk ke situ. Kasih saya jadwal. Berapa hari Pak Ustadz? Seminggu. 1 hari berapa kali? 6 kali. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Mereka susun 6 kali 7. Masuk tak balik-balik selama seminggu. Lalu kemudian setelah itu ditanya sama Pak Wakil Bupati, bisa Buya mengisi 6 kali sehari ini? Kita tengok Pak Wabu. Kalau kebetulan bisa, alhamdulillah. Kalau tak bisa, kita ganti ustadz lain. Alhamdulillah, selesai, sehat walafiat, semua berjalan lancar, niat dia baik. Jadi kalau orang sudah berkumpul, siapapun yang mengundang, datanglah. Walaupun surau nan ketek, walaupun pengajian ama-ama, walaupun pengajian murid MDA, tak usah pilih-pilih, datang saja. Kenapa? Karena kita tak tahu entah di mana barokah itu datang. Karena keberkahan itu bukan dari pendengar, bupati, wali kota, gubernur, sekda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Mungkin dari pengajian ibu-ibu yang ikhlas, di situ datang keberkahan. Makanya kalau kita makan, bukan di lauknya itu berkah, tapi di suapan terakhirnya itu, kata Nabi. Mungkin dari rimah-rimah, nasi-nasi kecil yang jatuh itu datang keberkahan. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, ini agak sensitif sedikit. Jangan pakai bandrol. Mungkin sebagian ustadz tidak setuju dengan saya, dan saya tidak memaksakan. Ini ijtihad saya. Jadi sampai kini kalau ada orang menelpon, Assalamualaikum, waalaikumsalam, mengundang Ustadz Somad itu berapa ya honornya? Undanglah sebelum mampu pakai bandrol, kata. Itu nanda tersetuju nampaknya. Jadi sampai kini ambo ceramah dari Padang, dari Sabang sampai Papua, ambo datang, ambo serahkan bismillahirrahmanirrahim, Allah wa atasamtu billah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiket pesawat terserahnya, mau dibuatnya tiket ekonomi, mau dibuatnya tiket bisnis, serahkan aja sama dia. Sebagian orang mengatakan ini salah, Ustadz tidak menghormati ilmu, masa Ustadz duduk di belakang, masa Ustadz pakai ini. Itu ijtihad ambo. Bagi ambo, orang sudah mau mendengarkan ceramah itu sudah alhamdulillah.
Orang mau mendengarkan ayat Allah di zaman edan ini, sudah alhamdulillah. Bahwa ustadz tidak sependapat sama ambo, kullu mujtahid musib. Semua yang berijtihad benar. Ambo tidak salahkan ijtihad ustadz, dan ustadz pun jangan salahkan ijtihad ambo. Ambo kan tadi mengatakan ini kita sedang tukar pikiran. Yang ambo sebutkan ini adalah pengalaman hidup ambo. Ambo kalau ceramah dikasih orang amplop, amplopnya ndak ambo buku, ambo biarkan sampai banyak. Supaya apa? Supaya kalau ambo datang ke surau, ke musola, ke kantor itu samo bunyi ceramah ambo. Karena kalau ambo datang ke siko, ambo tahu isinya bara, beko suara ambo lain. Jadi cobalah dengar ceramah ambo dan lama-lama di surau sama di kantor bupati wali kota, sama bunyi salamnya. Itu metode itu ambo buat surang. Indak dapet ambo dari mana-mana supaya ndak rusak hati ambo. Ambo kok masih manusia. Saya ini masih manusia. Masih mata ambo masih menengok duit. Maka ambo berusaha untuk menjaga itu. Ada juga ustadz yang menyabik di banyak, ada ustadz. Apa itu ustadz ceramah masih ngambil amplop? Saya ceramah tidak pakai amplop. Rupanya ini memang tidak pakai amplop, rupanya pakai transfer bank. Dan paling mengerti tentang diri awak adalah kita sendiri. Yang paling mengerti tentang diri kita adalah kita sendiri. Jadi bagaimana supaya hati ambo tidak rusak? Nah begitulah caranya. Dan ambo buat untuk diri ambo. Supaya apa? Supaya sama niat di awal waktu menyampaikan. Supaya sama bunyinya. Supaya sama tegasnya. Kalau ndak, nanti awak merusak diri awak. Sampai ke siko tegas awak. Haram ya. Sampai ke ada ulama dan memakruhkannya. Itu. Jadi yang merusak itu diri awak sendiri. Masalah orang senang tidak senang dengan ceramah kita itu bukan urusan. Banyak ambo yang ceramah di satu tampe, sesudah itu tidak diundang lagi. Wal awwalu wal akhiru. Sudah undang ambo sama itu lagi. Bini ambo saya nanti sindirnya jilbabnya pendek gitu. Padahal tidak ada awak niat itu. Kita sampaikan saja. Sampaikan saja. Masalah menilai wa qul i'malu, berbuatlah, fasayarallahu amalakum, Allah yang menengok, wa rasuluhu, Rasulullah yang akan menilai. Sebab isi ceramah awak itu dibawakan malaikat ke Rasulullah. Tafsir tentang wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, Allah menengok, Allah mencaliat amal ceramah awak itu, wa rasuluhu, Rasulullah menengok. Baca Rasulullah mencaliat ceramah awak, isi ceramah awak itu dibawakan malaikat ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'minun, tiga nan menilai awak, Allah, Rasulullah, mukminun, orang beriman. Siapa orang beriman dan mencaliat isi ceramah awak? Apa awak, ama awak, datuk awak nan lah mati, ditunjukkan nyo isi ceramah awak tu ke kubur, ke makamnya, maka bangga inyo punya anak, punya cucu, punya menantu bantu awak. Jadi awak berceramah tidak hanya merasa sedang dilihat oleh jamaah, tapi dilihat oleh Rasulullah, dilihat oleh datuk nenek awak, dilihat oleh apa ama awak. Maka saat menyampaikan itu awak serius menyampaikan itu. Maksud serius itu bukan tidak ada galaknya. Serius itu maksudnya bahwa awak jujur terhadap diri awak. Itu poin nan kabara tadi. Kelima. Poin nan keenam, jangan membangkit masalah khilafiyah. Ambo kalau berbicara masalah fikih, lamsur rajul lil mar'ah yang qudul wudu, laki-laki dengan padusi bersentuhan kulit membatalkan wudu. Satu,
menurut mazhab Hanafi tidak batal, karena makna aula mastumun nisa bukan bersentuh kulit, tapi artinya jima. Kalau berjima, maaf cakap, baru batal. Kalau sekedar kulit tak batal. Menurut mazhab Maliki, aula mastumun nisa bersentuh kulit batal kalau bersyahwat. Kalau tak bersyahwat tidak batal. Menurut mazhab Syafi'i, aula mastumun nisa bersentuh kulit batal, tapi dengan mahram, ama, adia, kakak pedusi tidak batal. Menurut mazhab Zohiri, keluar dari mazhab yang empat, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ada satu lagi mazhab namanya Daud Zohiri. Disebut Zohiri karena dia menengok zohir saja, zohir nas, aula mastumun nisa, nisa. Di situ disebut zohirnya nisa. Asalkan padusi batal walaupun anak kandung. Asalkan padusi batal walaupun amak kandung. Daud Zohiri. Tapi menurut Ambo, setelah kita sebutkan Hanafi begini, Maliki begini, Syafi'i begini, Hambali begini, Zohiri begini, tapi saya dalam pengamalan sehari-hari lebih condong kepada mazhab Syafi'i. Kenapa saya condong ke mazhab Syafi'i? Karena guru-guru saya bermazhab Syafi'i. Pondok pesantren tempat saya belajar mazhab Syafi'i, dan saya tengok lebih tinggi kehati-hatiannya. Sehingga ketika saya sudah merasa bersentuhan kulit batal, setelah itu saya berwudu, maka insya Allah terjaga hati saya. Habis saya berwudu, saya salat, Allahu Akbar, setan datang berbisik, tadi engkau bersentuhan dengan perempuan, mungkin kau bernafsu. Bernafsu tak masalah, karena aku sudah berwudu. Maka saya amalkan yang lebih selamat di hati saya. Tapi saya tak menyalahkan mazhab Maliki. Kenapa? Karena kalau saya salahkan mazhab Maliki, berarti tak berkahlah ilmu saya 2 tahun di Maroko. Karena selama 2 tahun di Maroko, guru-guru Ambo bermazhab Maliki. Jadi itu kita kaji masalah khilafiyah, tapi bukan dengan belah bambu. Belah bambu dipijak satu, dinaikkan satu, memecah belah umat. Oh, kata saudara kita yang dari Perti, Ambo condong ke mazhab Syafi'i, samobana kami jo Ustaz Abdul Somad. Oh, kata saudara kita dari Muhammadiyah, kami pakai majelis tarjih, kami lebih condong ke mazhab Maliki. Kalau bernafsu baru batal, kalau tak bernafsu tak batal. Tapi Ustaz Somad tak menyalahkannya tadi. Jadi kita berusaha untuk, tapi bukan berarti kita mazhab mencela-mencela, tak jelas. Jelas dalam pengamalan pribadi saya pakai mazhab ini. Tapi guru-guru saya dan semua mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali masih masuk dalam ahlus sunnah wal jamaah. Poin yang ke-7, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia menurut standar kemampuan akal mereka. Jangan bicara filsafat di depan masyarakat awam. Kenapa masyarakat itu mudah mengingat ceramah Abdul Somad? Ada peneliti yang membahas, Ambo baca di kolom tulisan mereka di internet. Salah satunya adalah menggunakan bahasa yang sederhana. Bahasa Ambo itu bahasa-bahasa yang mudah dipahami orang. Banyak orang berbicara dengan penduduk bumi pakai bahasa langit. Ini ceramah di kampung. Pulang ke kampung bicara, dalam akulturasi maka komunikasi kita mesti lebih komunikatif terhadap level anda kecil, entah hamba pun dah paham. Lama bananya kecil. Jadi Nabi itu kalau Nabi bicara, pernah suatu kali Nabi menyampaikan hadis, laisa min birrim asyamum fim safar. Itu mimnya banyak bana.
laisa mim birrim asyamum fim safar. Padahal bunyi hadis itu sebenarnya laisa minal birri asyamu fis safar. Tapi kenapa? Rupanya waktu itu Nabi berhadapan dengan orang suku Himyar, maka dipakainya dialek bahasa Himyar untuk lebih mendekatkan hati. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ahli tafsir Al-Azhar, dan di Azharnya lulusan bahasa Arab, tapi kalau inyo ceramah inyo indak pakai bahasa Arab fusha, yang dipakainya bahasa Arab ammiyah sehari-hari. Ternyata apa? Untuk mendekatkan hati jamaah melalui bahasa. Jadi kalau ambo ceramah di bumi Minangkabau bahasa awak, lalu kemudian di daerah transmigrasi di Riau bercampur-campur bahasa Jawa, apa sebenarnya yang Ustaz inginkan? Mendekatkan hati jamaah supaya kita merasa tak berjarak. Jangan sampai ada jarak di antara kita yang begitu jauh. Bukan makna jarak itu jarak ini, tapi jarak hati dari penggunaan bahasa. Kalau ambo ceramah, ada anak-anak kete dikajanya ambo, Ustaz Somad, ambo penasaran, mana anak-anak kete kok kenal dengan ambo? Padahal dulu ambo kete ndak kenal dengan Ustaz. Itu ambo ingat lagi masuk ambo kete. Rasanya waktu kete dulu ndak ada ambo suko ke Ustaz. Kok anak-anak kete kok? Ambo tanya ke dosen psikologi, dokter fulan, dokter psikologi. Bu, dosen, iya. Mana anak-anak kete itu mengajak-ngajak ambo, macam kenal lama dengan ambo. Saya selalu ikuti ceramah Ustaz. Ustaz menyebutkan tokoh-tokoh mereka dalam ceramah Ustaz, dan Ustaz pakai bahasa yang simple, sederhana, bahasa anak-anak. Oh, yo. Betul. Ambo sabi Upin Ipin, Wonder Woman, Spiderman, Naruto. Jadi tokoh-tokoh yang mereka kenal familiar, Ustaz sebut sehingga mereka menganggap Ustaz adalah bagian dari mereka. Ustaz tidak asing bagi mereka. Oh, itu ternyata. Jadi banyak hal yang tidak kita fahami ternyata dianalisa oleh orang lain. Jadi ambo tidak mengajar menceramahi, ambo sedang bercerita tentang apa yang sedang ambo alami, apa yang sedang ambo lakukan. Itulah 7 poin. Tadi janji ambo 30 menit, ambolah lewat 35 menit. Mudah-mudahan mungkin 5 menit itulah yang ikhlasnya. Bisa jadi sebagai pengantar dialog awak. 7 poin isi pengantar dialog Ustaz Abdul Somad bersama para dai mubaligh Kabupaten Solo. Terima kasih. Ambo kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.